Halo, selamat datang rekan-rekan sekalian, teman-teman peternak dan juga mungkin pelajar atau mahasiswa. Selamat datang di channel YouTube Beda Rumah Ternak, media informasi dunia peternakan. Mengenai African Swine Fever atau ASF, penyakit yang sudah 3 tahunan inilah ya menjadi momok buat para peternak babi. Kita akan belajar apa sih ASF. Jadi kita nanti bisa mengerti di lapangan gejalanya dan segala sesuatunya. Jadi kita bisa lebih siap. ASF ini adalah virus. Jadi dia bukan bakteri tapi virus. Kemudian ada banyak genotipe di dunia ini, lebih dari 20, dan masing-masing mempunyai tingkat keganasannya. Pertama kali dia ditemukan di Afrika, kemudian menyebar ke Eropa ya, sekitar tahun 60-an, kemudian menjadi endemik di sana. Yang ada di Eropa ini genotip 1 dan dia ringan ya kasusnya ya, tidak spesifik. Jadi kasusnya tidak parah. Masa inkubasinya itu sekitar 4-19 hari. Kemudian genotip 2. Genotip 2 itu yang sekarang ini kita hadapi bersama-sama, ganas dan mematikan. Pertama kali ditemukan di tahun 2007 sebenarnya di Eropa sana. Jadi bisa ditemukan di peternakan babi dan bisa ditemukan di babi liar atau babi hutan. Jadi kasusnya di sana itu lambat ya, karena sekali lagi itu karena mereka mempunyai sistem perkandangan yang mungkin lebih modern ya dan biosecurity-nya juga bagus. Dan kasus-kasus yang muncul itu biasanya dikaitkan dengan biosecurity yang lemah, bisa dari penularan lewat orang atau transportasi pengangkutan babi. Kemudian setelah 3 tahun vakum tidak ada kabar, 2010 di Timur Tengah nih ada laporan, yaitu di babi hutan di negara Iran. Hanya itu kasusnya yang di Timur Tengah yang tercatat ya. Nah, kemudian lama sekali akhirnya 2018 ASF masuk ke Asia melalui Cina. Jadi tepatnya di Agustus ya kalau tidak salah ya, Agustus 2018 masuk dari Cina, kemudian menyebar secara luas dan cepat di Asia. Kemudian di tahun 2019 ada letupan lagi di Eropa ya, beberapa negara di Eropa Tengah seperti Polandia, Hungaria, dan Belgia. Cuman mereka bisa mengantisipasinya dengan baik di peternakan mereka. Yang menjadi PR kita adalah saat ini ASF belum ada obat ataupun vaksin yang efektif. Makanya ini menjadi ketakutan para peternak, karena kalau sampai ASF masuk ke kandang, resiko kematiannya itu bisa 100%. Tetapi kalau kita bicara manusia kalau dalam kasus ini relatif aman karena ASF ini tidak bersifat zoonotik. Jadi dia tidak bisa menular dari babi ke manusia. Apa gejala klinisnya? Kalau kita bicara perakut, ya biasanya belum sampai kita lihat apapun dia udah mati. Jadi kematiannya mendadak dan lesinya tidak tampak. Biasanya mati 1-2 hari udah tiba-tiba mati gitu aja. Kemudian kalau kita melihat kasusnya ini akut, ya kita masih bisa melihat
ada demam, ada anoreksia atau tidak nafsu makan gitu ya. Kemudian akhirnya kan kalau tidak makan lesu, lemah, tiduran akhirnya. Nah, setelah itu muncul nih warna-warna sianosis atau keunguan, biru keunguan gitu ya di kulit. Jadi posisinya biasanya di telinga, ekor, atau tungkai bawah di ham gitu ya. Kemudian kalau kita mau amati lebih jauh, ada juga diare berlendir sampai berdarah. Tapi umumnya kita bisa melihat perdarahan itu yang paling kelihatan ya di kulit. Kemudian kadang-kadang gangguan nafas, kotoran di hidung dan mata gitu ya. Kadang ada gangguan saraf juga. Kalau kalau menyerang di induk biasanya awalnya pasti aborsi, karena aborsi ini menjadi eh, apa ya, survival dari induk, daripada dia mati ya anaknya dikeluarin kan itu kan ya. Kemudian kematiannya bisa muncul setelah seminggu atau 10 hari kemudian. Kemudian kalau kasusnya subakut seperti apa? Subakut itu mirip dengan akut, dia hanya lebih soft, lebih ringan saja. Jadi biasanya demam, aborsi menjadi pertanda yang awal gitu ya. Kemudian babinya bisa mati, bisa survive. Nah, kita bisa mati kejadiannya dalam 1 bulan. Ya, biasanya kalau 7-10 hari itu mulai kematian dan ada yang survive setelah 3 minggu, ya kemungkinan dia memang survival, selamat gitu ya. Jadi biasanya kalau yang bisa selamat ini akan muncul bintik-bintik atau lesi-lesi warna biru tadi di kulitnya gitu ya. Kemudian kalau kita bicara yang kronis, yang kasusnya penyakit ini agak lama, ini agak sulit karena tandanya tidak spesifik. Demam ya, demam datang dan pergi gitu ya. Kemudian ada nafsu makan turun, depresi, kerdil, kemudian gangguan nafas, persendian bengkak, batuk, diare, muntah. Ini kan gejalanya nggak spesifik, umum banget. Jadi ini memang butuh kejelian. Ya minimal kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ini bisa cross check dengan kondisi lingkungan kanan kiri di lingkungan peternakan itu. Kalau ada isu di sana ada ASF ya kita harus hati-hati, intinya begitu ya. Kemudian ulcer itu keropeng ya, keropeng di kulit itu kadang-kadang kita bisa lihat. Nah, kalau kasusnya di babi hutan atau babi liar, ini kadang-kadang tidak muncul gejala atau ringan. Nah, ini yang menjadi PR kalau lokasi kandang kita di situ ada populasi babi hutan. Kalau dia sampai ada kontak dengan babi yang kita ternak, ya bisa jadi akan menularkan kalau babi hutan itu ternyata terinfeksi oleh ASF. Kemudian apa yang bisa kita lihat kalau kita bedah bangkai atau postmortem? Tapi sebelum ke sana, ini catatan ya, kalau kita ada kasus ASF dan lingkungan sekitarnya udah confirm gitu, saya sih tidak rekomendasi untuk bedah bangkai di kandang. Karena apa? Karena ketika kita bedah bangkai, otomatis darah keluar. Kemudian organ itu kan terekspos. Lah ASF ini kan di dalam darah itu loadingnya banyak. Jadi kalau dia viremia atau virusnya di dalam darah itu akan menjadi cemaran buat lingkungan kandang kita. Jadi kalau kita tidak hati-hati menyembelihnya di area kandang, kemudian darahnya mengalir, kebetulan masuk ke lokasi kandang, ya kandang kita jadi cemara tambah banyak gitu loh. Jadi untuk postmortem ini harus hati-hati. Apa yang bisa kita lihat? Kalau akut dan subakut itu ya warnanya keunguan biru gitu ya. Kemudian perdarahan di kulit. Kemudian diarenya kadang berdarah, dan kalau kita buka itu biasanya organ-organ dalamnya tuh udah hemoragik atau perdarahan gitu ya. Jadi lesi utamanya tuh memang perdarahan. Dan seringnya teramati di limpa,
lymph node atau kelenjar getah bening, ginjal dan jantung. Kalau kasusnya cukup ganas, limpanya bisa membesar, rapuh, dan warnanya bisa merah tua sampai hitam gitu ya. Kemudian kelenjar getah beningnya juga bengkak dan ada perdarahan. Nah, kalau kita gunting atau buka gitu, mungkin ada sedikit gumpalan darah di situ. Kemudian ada bintik-bintik pada permukaan ginjal atau kadang di pelvis ginjal. Ini juga menjadi tanda-tanda yang bisa kita amati. Jadi secara umum adalah ada perdarahan, ada petechiae atau bintik-bintik, dan banyak organ yang kena, bisa macam-macam ya, kandung kemih juga bisa, paru-paru bisa, peritoneum atau perut dan usus juga bisa. Kemudian ada edema juga ya, jadi komplit. Kemudian kalau kita mau detail lagi di pleura atau di selaput paru-paru, kemudian selaput ginjal dan selaput usus gitu ya, kadang-kadang kita bisa menemui cairan warna kekuningan atau noda darah. Nah, kalau kita bicara yang perakut, yang matinya seketika, kadang-kadang kita nggak bisa lihat apa-apa. Kemudian kalau kronis seperti apa? Nah, kronis ini kan penyakitnya agak lama, jadi sekali lagi kurang spesifik memang. Jadi umumnya ya babinya kurus, kemudian ada lesi-lesi nekrosis di di kulit gitu ya, paru-paru, kemudian ada pneumonia, kemudian ada di jantungnya ada benang fibrin yang tidak spesifik gitu ya. Kemudian sendinya juga bengkak, limfadenopati umum gitu ya. Nah, biasanya ini lebih ke arah ada infeksi sekunder. Ya, kita harus identifikasi lagi. Kemudian kalau kita bicara yang aborsi, nah itu janinnya biasanya lebih kasar dan ada petechiae, dan ada bintik-bintik. Itu bisa di jantung, bisa di plasenta. Kemudian penularan ASF itu bagaimana sebenarnya? Agar kita bisa mengantisipasi kan tentunya. Jadi ASF ini kalau kita membaca literatur dan para ahli ya, ada seperti ini bagannya. Jadi dari babi ternakan kita itu bisa dari pakan. Jadi kan kadang-kadang peternak itu tidak pakai pakan pabrikan atau pakan yang aduk sendiri dari bahan baku, tapi mereka mengambil dari sisa-sisa rumah makan, sisa-sisa restoran atau dari pelabuhan, jadi atau bandara gitu kan, ada sisa-sisa dari perjalanan gitu ya, itu dikumpulkan dan itu tidak dimasak, langsung dikasihkan ke babinya. Nah, kalau kebetulan di situ ada daging babi dan dimakan oleh babi kita, ya kemungkinan bisa terkena. Nah, kalau kita bicara yang di Eropa atau di Afrika, ada ini ya, ada parasit. Kalau di kita sih tidak ada. Kemudian kita bisa direct kontak. Jadi kalau satu kandang ada kena, kebetulan ada di daerah kita deketan gitu ya, itu bisa jadi interaksi antara ternak kita atau dari lalu lintas manusia, lalu lintas mobil panen, atau dari alat-alat. Makanya sebenarnya kalau dari kita ketat sih harusnya aman ya, jadi biosecurity-nya harusnya bisa mengendalikan. Nah, kalau kita bicara yang di babi hutan atau babi liar itu biasanya hampir sama sih. Jadi posisinya kontak langsung dengan babi yang sakit, kemudian ada parasit, kemudian ada makanan yang terinfeksi. Nah, kemudian ada ini kan biasanya kan orang suka berburu babi hutan gitu ya, babi hutan. Kemudian
Kalau ditembak kan darahnya kemana-mana. Nah itu kalau sampai dibawa ke kandang, nah darahnya kan bisa mencemari. Atau misalkan itu dimakan dan ada sisa dikasihkan ke babi, nah juga sama aja jadi masalah buat babi domestik kita. Jadi itu kurang lebih, jadi soil feeding dan kontak langsung dan ada parasit. Kemudian apalagi yang jadi concern? Ini ada penelitiannya bahwasanya lalat, ya, lalatnya Stomachus calcitran ini bisa menjadi vektor penyebaran. Jadi dia kalau sampai menggigit, tadi di darah itu sudah mengandung darah dari babi yang terinfeksi kan, akhirnya kan virusnya ada di darahnya lalat dan nyamuk. Nah, nyamuknya nanti ke kandang kita gigit ternak kita, itu juga jadi masalah. Ini bisa 2 hari loh, 2 hari resikonya. Jadi ini dalam penelitian sudah confirm. Jadi lalat dan nyamuk kita harus kontrol. Jadi PR-nya apa? PR-nya adalah kita harus lakukan biosecurity. Selain lalu lintas orang, mobil, segala macamnya, kita juga harus biosecurity sumber makanan kita, makanan ternak kita maksudnya ya. Jadi jangan sampai ada spoil feeding, ada sisa-sisa sosis atau daging babi yang kita makan, kita kasihkan ke ternak kita tanpa ada perlakuan di masa. Jadi di sini ada data ya. Jadi kok di daging itu bisa sampai 105 hari. Kemudian yang lama mana ya? Yang lama ini frozen meat. Jadi babi beku itu bisa 1000 hari malahan. Jadi ini harus menjadi concern kita bersama. Jangan sampai kita spoil feeding tanpa ada perlakuan. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Kemudian isu-isu yang terdahulu, sejarah kasus ASF terdahulu itu dominan memang karena manusianya. Jadi manusianya itu bawa produk-produk babi. Ini ada makanan dari sisa-sisa bandara, pelabuhan gitu ya. Kemudian ada impor dari babi yang terinfeksi dan produknya. Ini semuanya dari seperti ini ya, dari produk babi, dagingnya, dan ini spoil feeding dari sisa-sisa penerbangan atau kapal. Itu sejarah masa lalunya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Karena vaksin nggak ada, obat nggak ada, otomatis kan biosecurity menjadi dominan. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita memilih desinfektan yang tepat tentunya. Karena tidak semua desinfektan itu bisa membunuh ASF. Karena ASF ini cukup kuat dan tahan di lingkungan gitu ya. Jadi apa yang bisa kita pilih? Yang pertama ini datanya adalah natrium hipoklorit, asam sitrat, dan yodium amonium kuartener bisa menghancurkan ASF dengan catatan di permukaan yang tidak keropos. Jadi mungkin di lantai yang tidak ada pori-pori gitu masih bisa datanya. Nah, kemudian kalau kita bicara kandang kita kan mungkin ada yang bahannya kayu, nah, mungkin itu tidak bisa dipakai. Kita harus pakai yang lain. Asam sitrat 2% atau natrium hipoklorit bisa menjadi pilihan. Kemudian kalau kita bicara yang spoil feeding tadi kembali ya, dagingnya harus diolah kalau memang peternakan Bapak Ibu tidak menggunakan bahan baku yang pabrikan atau yang kita self mixing sendiri gitu ya. Jadi kita harus panaskan minimal 70 derajat itu 30 menit.
itu cukup untuk menonaktifkan virus ASF. Atau kita bicara di situ ada serum atau cairan tubuh, 30 menit cukup selama 60 derajat Celcius selama 30 menit cukup. Kemudian kalau kita bicara pH di bawah 3,9 dan di atas 11,5, otomatis ASF juga sudah nonaktif. Jadi itu Bapak Ibu harus berhati-hati dalam memilih sesuai dengan bahan yang ada di kandang. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan dengan suppliernya, ini bisa enggak nih buat ASF ya, itu konfirmasi yang jualkan lebih pas. Nah, saya pikir itu ya singkat mengenai ASF itu apa. Referensinya ada banyak, Bapak Ibu nanti bisa googling sendiri. Semoga sedikit paparan ini bisa membantu untuk kita mengenal apa itu ASF dan bagaimana kita bisa terhindar dari serangan ASF ini ya. Silahkan like, share, dan subscribe. Kemudian kalau Bapak Ibu ada waktu bisa mampir ke Instagram di @beda_rt @beda rumah ternak. Di sana saya juga ada share di situ. Kalau teman-teman mahasiswa atau yang nyari pekerjaan, saya kadang-kadang juga share soal lowongan pekerjaan. Jadi mungkin bisa siapa tahu ada yang cocok ya. Kemudian saya juga ada website. Bapak Ibu bisa mampir di sini di rumahternak.com. Saya juga menulis beberapa artikel mengenai peternakan, ASF juga. Jadi mungkin bisa menjadi alternatif kalau memang waktunya senggang, Bapak Ibu bisa mampir di ketiga medsos yang saya punya ini. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat.